Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali lagi berjumpa dengan saya Firas Bizi, yang insya Allah kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa. Tentunya melalui program spesial Dakikoh, yang akan berbincang mengenai hal-hal menarik dan bermanfaat, tentunya bersama guru kita tercinta, Buya Yahya. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta, Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sehat selalu semua keluarga. Insya Allah sehat, berkat doa semuanya. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah. Masya Allah. Baik Buya, kita langsung kepada pertanyaan Buya. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang memiliki banyak keutamaan. Salah satunya juga amalan-amalan yang menjadi paling utama itu adalah zakat juga gitu ya Bu ya. Seperti apa sih zakat yang dimaksud itu? Siapa yang wajib dan siapa yang diperbolehkan begitu Bu ya? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Zakat itu ada dua. Yang pertama zakat harta, zakat mal. Zakat perdagangan, emas, uang yang menginap dan seterusnya itu zakat mal. Zakat profesi bagi yang mengatakannya. Ada yang kedua adalah zakat fitrah, zakat jiwa. Zakat semua yang berjiwa, bernyawa dizakati. Baik orang fakir atau orang kaya, asalkan dia seorang muslim. Budak atau merdeka. Nah, ini zakat fitrah. Wajib bagi semuanya. Dan ada tentunya syarat-syarat siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan siapa yang boleh nerima. Adapun yang boleh menerima zakat fitrah sama dengan yang boleh menerima zakat biasa. Fakir miskin dan seterusnya. Akan tapi kita harus paham bahasanya zakat fitrah ini wajib bagi orang yang mampu. Mampu kapan? Mampu di hari raya itu. Asalkan di hari raya itu dia punya yang mencukupi untuk kebutuhannya, makanan pokok, lalu lebihnya itulah dia wajib bayar zakat. Kalau di hari itu dia nggak punya apa-apa, nggak wajib zakat fitrah. Nggak wajib zakat fitrah, nggak punya apa-apa. Baik. Kemudian juga wajib bagi saya sebagai seorang bapak menanggung untuk anak-anak yang di bawah naungannya, siapapun. Biarpun bukan anak tapi sudah di bawah naungan kita. Maka saya wajib mengeluarkannya. Kalau saya ini zaman masa perbudakan, budaknya, tuannya yang mengeluarkannya. Ini harus pahami. Baik. Kemudian siapa yang wajib dizakati? Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, orang wajib dizakati itu kalau dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, menemui bulan Ramadan. Yang kedua, menemui bulan Syawal. Kalau ada orang hidup tidak menemui bulan Syawal, menemui Ramadan saja, nggak wajib zakat fitrah. Contoh, ada orang puasa Ramadan, puasa. Tapi pas menjelang maghrib, hari raya, belum hari raya, besok takbiran, sebelum maghrib meninggal dunia. Berarti dia hanya menemui bulan Ramadan, tapi tidak menemui Syawal. Nggak wajib zakat fitrah. Atau bayi lahir habis maghrib. Seorang ibu hamil, habis adzan maghrib baru lahir bayinya. Maka bayinya lahir di hari raya. Karena tidak menemui Ramadan, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Tapi jika ada bayi lahirnya sebelum maghrib, puasa terakhir sebelum maghrib lahir, baru setelah lahir adzan maghrib, wajib keluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia menemui bulan Ramadan sekaligus menemui bulan Syawal. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita. Kemudian seberapa banyak zakat fitrah itu kan gitu. Zakat fitrah itu satu sok. Sok itu kalau sok itu 4 mud. 4 mud itu, 1 mud itu kurang lebihnya 6 on sampai 7 on.
Para ulama berbeda dalam menjelaskan tentang mud. Mud itu ukuran Arab sana. 1 mud 6 on sampai 7 on. Paling banyak 7 on, paling sedikit 6 on. Ukurannya terserah. Ambil 6 on boleh. Kalau 6 on kali 4 kan 24. 2,5 kilo lah. Maka biasanya kita ambil 6,7 lah. Maka di Indonesia menjadi 2,5 kilo sudah umum. Itu diambil dari mud tadi. Keluarkan adalah 2,5 kilo, 1 son. Dari makanan pokok kita. Apa makanan pokok kita? Kalau kita beras senilai atau beras yang kita makan. Apa makan pokoknya? Terserah makan pokoknya. Kalau jagung, jagung. Makanan pokok dan tidak boleh yang dikeluarkan itu kualitasnya lebih rendah dari yang dimakan. Harus minimal sama atau lebih bagus. Beras. Nah, ini seperti itu. Kemudian dari nanti ada biasanya pertanyaannya melebar. Seperti bolehkah kita diganti dengan uang dan sebagainya. Tentu itu ada perbedaan di antara para ulama. Kita tidak usah pusing yang demikian itu. Sehingga dalam mazhab Imam Hanafi boleh diganti dengan uang. Dan memang di sebagian tempat itu jauh menguntungkan. Sebab kalau kita berikan beras, dia sudah punya beras. Si fakir sudah punya Kalau kita beri beras lagi, tetap nggak bisa makan enak. Kenapa? Dia sebenarnya bukan perlu beras. Dia perlu lauknya saja. Sehingga kalau kita zakat yang kita beri uang, maka untuk beli lauk. Jadi kalau diganti dengan uang, maka uang itu senilai dengan beras tadi. Nah, kemudian ini peringatan penting. Kita itu tidak boleh berbuat zalim kepada orang kaya, nggak boleh berbuat zalim kepada orang fakir. Artinya, zakat fitrah itu biarpun orang miliarder, triliunan duitnya banyak, tetap 2,5 kilo. Nggak boleh keren-keren zakat kita itu kelas tertentu, zakat kita 1 karung, nggak ada. Zakat tetap 2,5 kilo. Kalau kita mau ngasih 1 ton, nggak ada masalah, itu suka-suka. Tapi nggak boleh mewajibkan orang yang tidak wajib. Islam itu indah. Yang nggak boleh kita melebihkan dari itu. Zakatnya adalah 250.000. Mana ada beras 250.000? Yang dimakan beras apa 250.000? Kan gitu. Seperti itu. Jadi ini masalah zakat. Baik. Kemudian Abu ya, yang boleh menerima zakat tadi kan sudah disebutkan. Lalu seperti apa kriterianya? Ada fakir miskin mungkin. Yang menerima zakat ya fakir miskin, suqatul fuqara, fakir miskin, orang mu'allaf qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya, kemudian orang yang putus di tengah jalan, nggak punya bekal. Kemudian juga orang yang punya utang, atau budak yang ingin merikakan diri, mukatab itu. Dan seterusnya. Umumnya rata-rata nama suqatul fuqara diutamakan fakir miskin. Yang berhak menerima zakat fitrah adalah bukan zakat fitrah. Zakat mal pun juga fakir dan miskin harus diutamakan. Tentunya yang dikatakan fakir itu baru disebut fakir itu ukuran di lingkungannya. Bukan dinisbatkan ke tempat lain. Di kota orang punya duit 1 juta itu dianggap fakir. Karena apa? Nggak cukup untuk keluarga. Di kampung 1 juta bisa untuk hidup keluarga. Karena barang murah dan sebagainya. Maka seseorang disebut fakir di sini belum tentu disebut fakir di sana. Kalau orang di Indonesia ini punya penghasilan 4 juta, 5 juta, itu kan banyak. Coba pergi ke Singapura. Jadi orang Singapura, bukan orang kerja di Singapura. Jadi orang Singapura, ya kan? Ya, jadi melarat. Tukang pijat di Indonesia itu, sekali pijat kan 50.000. Ya kan? 50.000 pijat. Kalau di Singapura, pijat itu adalah $50 Singapura. 500.000. Jauh banget. Gitu. Jadi, fakir itu disesuaikan dengan lingkungannya. Nah, jika di lingkungannya dia termasuk golongan orang yang hidupnya juga lah, ukurannya begini. Dia punya gaji tidak cukup. Maka itu dianggap fakir. Misalnya gajinya itu adalah 2 juta. Kebutuhannya adalah 3 juta atau 4 juta, maka dianggap fakir. Seperti itu. Kaidahnya sederhananya begitu. Biarpun nanti dipilah misalnya apa? Ada orang fakir harta, fakir kerjaan.
Dia nggak punya kerjaan, nggak punya harta. Jelas dia fakir. Ada orang nggak punya pekerjaan tapi punya duit. Tapi bisa saja itu disebut fakir dikira-kira. Kalau duitnya itu dia nongkrong tok, dimakan duitnya itu cukup nggak sampai mati. Kalau nggak cukup jadi fakir dia. Tapi itu sebenarnya hanya untuk ngira-ngira saja. Atau ya itu tadi, orang punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak mencukupi untuk hidup layak di lingkungannya. Jangan orang gaya kota disuruh mengukur hidupnya di kampung, nggak begitu. Ya lingkungannya biasa. Harus pakai pam. Kalau di kampung kan air ngalir sendiri kan. Pam, listrik, segala macam. Seperti itu yang disebut fakir. Kemudian Bu ya, di fenomena masyarakat kita juga ada membayar zakat itu menggunakan voucher atau uang digital. Itu seperti apa? Kalau bayar zakat dengan voucher yang boleh dipermasalahkan. Karena voucher itu, karena zakat itu, kalaupun pertama, bolehkah zakat dibayar dengan uang? Pindah. Dari makanan pokok diganti dengan uang. Boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi, yang jelas itu lebih masalah untuk yang nerima. Kalau begitu, boleh kita taklid Abu Hanifah. Tapi kalau voucher, ini adalah kerakusan orang yang bayar zakat. Sebab orang fakir kasih voucher itu nggak bisa dipakai kemana-mana kecuali ke tokonya dia. Ini dolim ini. Akhirnya bisa nerima ya kan, apa boleh buat. Sudah itu harus ke tokonya. Tokonya mahal lagi. Ayo. Nggak bisa dibawa kemana-mana. Maka jangan pakai voucher. Kalau harus pakai voucher, kembali aja mazhab Syafi'i pakai beras. Nah, adapun pakai uang apa? Uang digital dan sebagainya, kalau itu bisa dicairkan jadi uang ya sama hukumnya dengan zakat dengan uang tadi. Seperti itu. Intinya adalah mana yang lebih maslahat. Itu saja yang perlu kita hadirkan. Kemudian Abu ya, tadi berbicara mengenai takaran amil zakat juga. Apakah orang kaya termasuk di dalam amil zakat itu sendiri? Amil zakat itu adalah orang yang bertugas membagi dan mengambil zakat yang mendapatkan, yang sudah dipilih dan ditentukan oleh pemerintah, direstui. Jadi mereka punya tugas dari pemerintah, dari mahkamah, bukan seenaknya sendiri. Buat amil-amilan palsu nggak dianggap itu bahaya sekali. Kalau amil nggak dipantu oleh negara itu bahaya, semuanya buat amil. Sudah begitu ngaturnya bebas, nggak punya ilmu. Akhirnya apa? Zakatnya aja mungkin cuma dapat 100 juta. Yang jadi amil anaknya 4, mantunya 4, cucunya 16. Jadi ambil semua habis, orang fakirnya nggak dapat. Dibagi-bagi amilnya, nggak benar itu nanti bahaya. Jadi amil itu adalah yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau yang mewakili ke bawah. Adapun panitia-panitia masjid itu bukan amil. Itu adalah wakil untuk menyalurkan zakat. Maka karena dia wakil, tidak berhak mendapatkan zakat. Kalau amil yang ditentukan oleh pemerintah tadi atau direstui oleh pemerintah, maka badan amil zakat yang resmi itu masuk amil. Badan amil zakat yang tidak resmi tidak disebut ke amil. Sebagai wakil saja. Nah, di saat seseorang sebagai amil zakat, maka dia boleh menerima zakat, tapi bagiannya itu hanya sekadar senilai gajinya dia. Bukan seenaknya. Anggap saja, saya ambil zakat. Saya boleh ngambil dari zakat. Seberapa banyak yang boleh saya ambil? Segede gaji saya. Orang seperti saya itu kalau kerja digaji berapa sih sebulan? Kalau gaji saya sebulan adalah 500.000, ya saya ambil 500.000 dari zakat. Seperti itu, bukan berarti seorang ambil seenaknya, mentok ambil langsung paling gede. Wah, 10 juta, 5 juta, nggak begitu. Ini asal ambil, waspada. Ada gitu-gitu, ambil, rusak. Baik. Termasuk non-muslim, Bi? Non-muslim itu, kalau zakat fitrah itu, memang ada seperti mazhab Imam Abu Hanifah. Asalkan ini ada, apalagi dalam bertetangga yang baik lah. Kalau mazhab Syafi'i dan jumhur nggak boleh. Sebab sedekah itu diambil dari orang muslim untuk dikembalikan pada orang muslim. Nah, bagi non-muslim seperti mazhab Abu Hanifah itu boleh. Syaratnya adalah dia kafir dhimmi, bukan yang memerangi kita. Dan dia memang membutuhkan, dia fakir. Seperti itu. Jadi ada celah di situ. Apalagi dalam irama untuk keharmonisan. Apalagi dia seorang tetangga Nasrani yang fakir, ya jangan sampai tidak dikasih, dok. Cuman lebih hemat, lebih tepat adalah
Jangan dikasih zakat, tapi saya kasih dari kocek saya sendiri yang selain zakat. Itu lebih bagus lagi. Nah, supaya tidak keluar dari khilaf. Sebab sebagian mengatakan nggak boleh orang yang tidak beriman dapatkan zakat. Seperti itu. Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat bermanfaat Bu ya untuk kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa Al-Bahjah TV, demikian episode kita kali ini dan jangan lewatkan episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.